Angkatan 9. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sehingga kita bisa berada di tempat ini dengan atas syafaatnya. Adapun rangkaian kami pada pagi hari ini, kebetulan kami di UPT SPM SDN 258 Sampikui terdiri dari 2 orang guru penggerak, dan hari ini kita akan memaparkan modul titik 1 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, untuk sesi pertama saya persilahkan kepada Bapak Ali Ahmad Sunandar untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak dipersilahkan. Calon guru penggerak angkatan 9 untuk memaparkan pengalaman kami sebagai seorang calon guru penggerak. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan juga ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi saya berdiri di sini hanya ingin menyebarkan pemahaman kami selama 2 bulan terakhir kami mengikuti kegiatan program guru penggerak. Jadi apapun yang saya akan paparkan sebentar, ini adalah menjadi bahan motivasi diri kami sebagai seorang calon guru penggerak, dan semoga juga kedepannya akan menjadi bahan motivasi bagi rekan-rekan guru yang ada di SD 258 Sampikui. Nah, untuk mengawali kegiatan kali ini, ya, saya di sini tidak sendiri. Kami bersama dengan Ibu UPT SPM 258 Sampikui, karena kebetulan kami di sini ada 2 orang. Jadi dengan segala pertimbangan, karena materi juga yang akan disampaikan itu sama, relatif sama, jadi kami putuskan akan menggunakan 2 sesi. Sesi pertama kebetulan saya dipercayakan, kemudian sesi berikutnya akan diselesaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk yang pertama, konsep inti budaya positif. Jadi materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang budaya positif. Jadi selama 2 bulan terakhir kami belajar, ya, inilah yang kami dapatkan dan inilah juga yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Konsep inti yang dimaksud ini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, yang keenam, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama adalah pelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagaimana kita ketahui, sekarang kita ini dihadapkan pada kurikulum baru yang namanya kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk, ya, mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan kita dituntut untuk mewujudkan namanya profil pelajar Pancasila. Mungkin sering kita dengar, tetapi, ya, saat ini kita sudah didengung-dengungkan untuk menerapkan hal ini. Yang mana itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Bukan berarti kita jadi hambanya, bukan. Yang maksudnya di sini, kita berikan apa yang mereka butuhkan. Salah satu contoh misalnya, ketika kita mengajar di daerah pegunungan, ya, terus materi yang ditawarkan di buku pegangan kita misalnya tentang habitat ekosistem laut. Sebisa mungkin materi yang kita ajarkan itu adalah habitat di daerah tempat tinggalnya. Apa tujuannya?
untuk menguatkan budaya yang ada pada diri anak tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa di negeri kita, negara Indonesia, dikenal dengan sopan santunnya, tata keramanya. Negara-negara lain juga mengakui itu. Tetapi apa yang kita lihat sekarang sudah jauh daripada yang kita impikan. Sudah tidak pernah lagi nampak anak yang ketika lewat di depan orang tua ataupun orang yang lebih tua darinya sedikit membungkukkan badan. Dalam istilahnya orang-orang tua kita namanya tadi. Sudah jarang kita melihat hal yang seperti itu. Inilah yang akan menjadi tantangan bagi kita untuk meluruskan kembali, mengembalikan kembali kodrat anak pada tujuan yang ingin kita capai. Cita-cita mulia para pendiri bangsa kita terdahulu. Ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Inilah yang kita lakukan selama ini. Ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita yang mengendalikan mereka. Kita menginginkan mereka sesuai yang keinginan kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya begini, ketika kita memberikan sebuah pujian atau hukuman kepada setiap anak, kita selalu mengatakan bahwa ini yang terbaik bagi mereka. Inilah yang selalu nampak di lapangan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menanyakan atau memperkuat pernyataan bahwa kau yang bersalah, ini yang bersalah, tanpa kita lihat dari sisi yang berbeda. Padahal yang kita nampakkan sebenarnya bukan yang ini, tapi ini yang selalu kita jalankan. Kita tidak sadari itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak mengatur anak, berhak untuk mengontrol anak. Kita kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidik itu hanya bisa mengontrol perilakunya saja, tetapi tidak bisa mengontrol kodratnya. Yang dimaksud di sini bahwa saya kasih logika lain, misalnya kalau kita menanam jagung, kita tidak pernah akan mengharapkan yang akan tumbuh itu adalah padi. Ketika kita menanam jagung, tentu yang kita tumbuh adalah jagung. Yang kita tanam misalnya padi, tetapi yang kita tumbuh mau jagung, itu sudah tidak relevan. Nah, ini yang akan kita luruskan kembali bahwa bakat anak seseorang atau potensi seseorang itu berbeda-beda. Kita terlahir tidak sama. Kita terlahir dengan bakat yang berbeda-beda. Ada itu anak yang suka matematika, ada juga yang tidak suka matematika. Nah, ketika kita menghadapi hal seperti ini, mari kita cari potensi pada diri anak yang kita didik. Kita tidak perlu memaksakan hal yang tidak bisa kita paksakan. Yang cuma kita bisa kontrol adalah perilakunya saja. Tetapi persoalan bakat kita tidak tahu. Anak-anak ke depan, puluhan tahun ke depan kita tidak tahu akan seperti apa mereka. Tugas kita ketika kita mengajar anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai dia lanjut lagi ke tingkatan berikutnya, kita tidak akan pernah menerawang ke depan bahwa anak kita akan seperti apa. Tetapi tugas kita adalah memastikan bahwa anak ini berada pada koridor yang tepat, pada jalan yang tepat. Pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus respon. Realita, kebutuhan kita sama, yaitu yang kita rasakan saat ini. Yang kita butuhkan sama, padahal kebutuhan sebenarnya kita berbeda. Tidak semua orang itu punya kebutuhan yang sama. Karena kita terlahir berbeda, sudah pasti kebutuhan kita berbeda. Ketika kita menghadapi anak yang
tidak seperti temannya yang lain, misalnya normal dalam semua panca inderanya. Nah, tentu kita akan memberikan perlakuan berbeda pada anak yang tidak normal. Nah, itu maksudnya. Anak yang terlahir dengan kebutuhan khusus, tentu kita memberikan perlakuan yang khusus pula. Tidak bisa kita menyamakan persepsi bahwa kita memberikan saja catatan seperti itu. Misalnya, contoh ini dicatat. Tetapi anak yang lain mungkin buta, ya, kita tidak bisa mengatakan catat juga itu. Nah, tentu kita pasti memberikan perlakuan yang berbeda. Itu cuma contoh. Nah. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak ada satu orang pun di sini yang memiliki atau spesifik mungkin memiliki tujuan hidup yang sama. Walaupun itu kembar sekalipun, anak kembar saja tidak akan pernah memiliki cita-cita yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga. Kita selalu mengatakan bahwa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Padahal itu bukan tujuan yang kita inginkan sebenarnya. Karena yang harus kita lihat sebenarnya, kita cuma harus mengarahkan mereka bahwa kalian dia ada pada koridor yang tepat. Cita-citamu apa ke depannya, maka seperti ini jalan yang akan kami berikan. Tetapi semua itu kembali kepada anak itu sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di sini mungkin tidak ada yang mau diatur. Tidak seorang pun yang mau atau yang ingin dikendalikan oleh seseorang, orang di luar daripada dirinya. Karena orang yang berhak untuk mengatur diri kita adalah kita sendiri. Yang bisa mengambil keputusan adalah kita sendiri. Begitu pula dengan anak. Anak itu akan menentukan tujuan hidupnya, berarti mereka sendiri yang akan menentukan langkah yang akan mereka ambil ke depannya. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu pada mereka, karena tujuan hidup mereka itu berbeda-beda. Kalau kita mengatakan bahwa nanti suatu saat kau jadi tentara, tetapi mereka tidak memiliki bakat ke sana, kita tidak bisa paksakan itu. Saya mungkin nanti berbicara seperti ini, tetapi yang saya pahami seperti itu. Karena itu lagi kembali pada posisi awal bahwa manusia itu terlahir berbeda, dengan karakter berbeda, dengan kompetensi yang berbeda. Maka itulah tujuan kita yang harus kita lakukan untuk mengasah potensi itu agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maksudnya begini. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan, kalau menurut pemahaman saya, bukan peraturannya, tetapi keyakinan yang akan menuntut kita untuk selalu disiplin. Saya kasih contoh. Misalnya, ketika kita ingin mencapai sesuatu, tentu ada hal atau langkah-langkah yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin lulus ujian misalnya, tentu kita butuh persiapan. Persiapannya apa? Belajar mungkin. Kalau kita tidak disiplin atau menggugah hati kita untuk bekerja keras, kita tidak akan pernah mencapai hal yang kita impikan. Adakah sesuatu yang kita dapatkan dengan langsung ajaib tanpa kita usahakan? Tentu tidak. Contoh lain yang saya bisa berikan, misalnya pada pemahaman kita pada diri kita pada Tuhan. Kita harus disiplin. Kenapa? Kalau kita tidak disiplin, kita akan merasa bahwa kita telah melanggar sesuatu. Contoh, kita melaksanakan sholat subuh, tetapi kita tidak melaksanakan sholat duhur. Ketika orang yang disiplin melakukan hal tersebut, pasti akan ada di dalam hatinya bahwa saya telah melalaikan sebuah tugas. Itulah disiplin.
sesuatu yang kita yakini kita kerjakan dengan sepenuh hati. Jadi disiplin itu bukan atas dorongan siapa-siapa, bukan atas dorongan dari luar, tetapi disiplin itu muncul dari diri sendiri. Jadi ini namanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Kalau ada yang mengatakan bahwa mereka berubah karena ini, itu sebenarnya salah, keliru. Kenapa? Karena tidak akan pernah berubah seorang anak atau siapapun itu kalau bukan dirinya sendiri yang mengubah. Takdir seseorang tidak ada orang yang bisa mengubahnya, tetapi kalau bukan dirinya sendiri yang mengubah takdir itu sendiri. Kalau kita ingin menjadi siapa, kita ingin menjadi seseorang atau menjadi seperti apa, hanya kita yang tahu. Akan seperti apa kita, usaha atau bagaimana. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah ini, tanpa imbalan. Kan ada kita yang biasa menghadapi semacamnya. Kamu dapat 100, saya kasih misalnya uang 1000. Seorang anak yang dimanjakan seperti ini, kesannya dia hanya berusaha ketika dia mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi dari luar. Tidak salah, tetapi kurang tepat. Tidak salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Seseorang yang dimanjakan seperti itu, dia hanya akan berbuat ketika ada sesuatu di depannya. Misalnya, ada sebentar, saya mau belajar dia. Tapi ketika tidak ada lagi hadiah yang kita siapkan, tidak ada lagi sesuatu di depannya, tidak ada reward, maka itu akan berpotensi seorang anak akan mengatakan, tidak ada ini, dia mau belajar. Padahal yang kita inginkan adalah motivasi dari dalam. Ada juga yang misalnya kita memberikan ancaman, awas, kalau kau tidak selesaikan ini, kau akan dapat hukuman. Itu juga kurang tepat. Saya tidak katakan salah, tapi itu menurut saya kurang tepat. Kenapa? Seseorang yang selalu ada dalam tekanan, dia hanya akan bekerja pada saat kita tertekan, bukan pada bukan sesuatu yang lahir dalam hati untuk berbuat. Kemudian sebagai pendidik, kita bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri agar mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa seseorang kalau selalu diberikan dukungan dari luar, itu tidak akan menjamin bahwa orang itu akan berubah. Tetapi kalau kemauannya sendiri yang terbentuk untuk berubah, maka tanpa kita memberikan reward, tanpa kita memberikan hukuman, dia akan berubah dengan sendirinya. Itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian nilai-nilai kewajiban apa yang akan kita capai di masa mendatang. Nah, di kurikulum Merdeka sudah ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya kira ini sudah kita sepakati bersama bahwa kita di negara Indonesia meyakini ada beberapa agama yang kita anut, yang kita yakini keberadaannya. Kemudian kita juga sudah sepakati bahwa tutur dan perilaku yang beradab sesuai dengan adat keturunan kita itu adalah cita-cita para pendiri bangsa. Kita tidak mengharapkan anak kita yang kurang ajar di masa depan, kita tidak mengharapkan anak-anak kita yang tidak menghormati orang tua. Harapan kita anak-anak ke depan itu selalu sopan, patuh, bisa mandiri, berusaha tanpa ada dorongan dari luar. Merdeka itu sejatinya adalah berdiri pada kaki sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkontrol dan berkebinekaan global. Saya kira itu sudah kita singgung
manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ketika kita menghadapi seorang anak yang tidak bisa kita atur, yakinlah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sudah jelas apa yang kita lakukan, tentu kita memiliki tujuan. Tidak mungkin kita langsung saja kerja tanpa ada tujuan yang jelas. Kemudian yang mana yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Nah ini, yang pertama itu bertahan hidup. Semua orang memiliki kebutuhan dasar yang namanya bertahan hidup. Yang mana yang termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup? Pertama itu tempat tinggal. Semua orang pasti menginginkan tempat tinggal, tempat yang aman dan nyaman untuk beraktivitas. Makanan sudah pasti. Tanpa makanan kita tidak akan bisa hidup. Pakaian, keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya kasih sayang. Rasa diterima pada suatu tempat atau suatu lokasi atau suatu komunitas. Ketika kita berada pada suatu kumpulan, kita tidak akan mungkin tidak diterima pada satu komunitas itu. Tidak ada orang yang terlahir tidak bisa berhubungan dengan sesamanya. Semua pasti memiliki hubungan namanya sosial. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, sama seperti kita di sini di UPS 258, kita terdiri dari beberapa orang guru yang berasal dari berbagai daerah. Kita berkumpul di sini, kita diterima. Ini yang kita inginkan. Artinya kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Kemudian kekuasaan, yang mana itu? Pada diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak ingin diakui. Itulah kekuasaan. Ketika sesuatu yang ingin dia kuasai tetapi tidak bisa dia dapatkan, maka akan berpotensi anak itu atau orang itu akan melanggar norma yang berlaku di tempatnya. Kemudian kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini maksudnya kebebasan, bebas berekspresi, bebas berbuat tanpa ada tekanan dari orang lain. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Saya kira tidak ada orang yang tidak butuh kesenangan. Jadi dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, apabila hilang salah satunya, saya yakin akan terjadi sesuatu yang negatif. Contoh misalnya, ketika anak kehilangan kasih sayang, saya yakin di luar sana anak pasti akan bangkit. Ketika seseorang tidak memiliki tempat tinggal, makanan, pakaian, itu berpotensi akan terjadi namanya pencurian, perampokan dan lain-lain. Kenapa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kesenangan. Apabila dia tidak pernah mendapatkan kesenangan, pasti dia akan murung terus. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kapan ini hilang salah satunya, maka pasti akan berpotensi melanggar norma yang sudah kita sepakati. Jadi untuk materi berikutnya akan diselesaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan pemaparan materi tadi tentang konsep manusia, yaitu dari pemaparan tadi kata Ali Ahmad Sumendra sampai ke motivasi dari ke budaya positif yang ketiga tadi muncul motivasi perilaku manusia. Nah di sini
Motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, di sini seorang anak sering menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contohnya, di saat anak melakukan kesalahan, seperti terlambat hadir ke sekolah, anak tersebut menghindari yang namanya hukuman. Nah, yang kedua, anak rajin datang ke sekolah karena mereka mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, lanjut ke motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Nah, di sini seorang anak melakukan sesuatu karena hal tersebut memang mereka yakini bahwa hal tersebut benar dan tidak benar. Nah, di sini ada hukuman, yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketiga, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan muncul namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan? Hukuman, konsekuensi, kemudian muncullah restitusi. Nah, di sini hukuman tadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kita memberikan hukuman secara refleks dengan memberikan hukuman kepada anak tersebut, baik yang bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, di sini tergantung dari ibu berada dalam posisi apa, pemberi hukuman atau seperti apa sebentar. Nah, setelah itu ibu memberikan konsekuensi dan hal tersebut membuat murid tidak nyaman karena adanya hukuman tersebut. Dan ada namanya restitusi di sini tadi, proses di mana murid memperbaiki sendiri kesalahannya dengan apa yang mereka lihat dan pahami bahwa hal tersebut tidaklah benar, sehingga dari dalam diri anak tersebut memang meyakini kalau hal yang dia lakukan itu adalah salah. Tanpa ada dorongan dari luar, memang hal tersebut dari dalam diri siswa tersebut. Nah, ini yang tadi ibu saya sampaikan, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ketiga, pemantau. Keempat, teman. Dan kelima, manajer.
sebagai pemantau pada posisi tersebut. Nah, saat kita berada posisi pada teman, kita mengatakan kepada anak tersebut, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di sini kita seakan berteman dengan anak tersebut. Nah, di sini juga anak merasa dekat dengan kita, sehingga terkadang anak tersebut masih melakukan kesalahan karena mereka menganggap kalau dia berteman dengan gurunya. Jadi anak seolah-olah mengatakan tidak apa-apa karena saya berteman dengan guru. Begitu. Terus ini tadi yang pemantau. Di sini kita memang melihat anak-anak dan yang melanggar peraturan, dan kita menyuruh anak-anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini pada posisi manajer. Di sini kita menyampaikan kepada anak-anak pada saat kita mengambil posisi sebagai manajer, kita mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi manajer yang saya anggap adalah suatu posisi yang paling pantas kita terapkan di sekolah, karena di sini seorang anak mengetahui betul kalau apa yang dilakukannya itu salah, dan anak bisa memperbaiki kesalahannya. Dan di sini murid tidak merasa bersalah pada saat kita mengambil posisi manajer. Murid tidak merasa diberi hukuman dan tidak merasa bersalah, dan kita juga tidak sebagai teman dan bukan juga sebagai pemantau, tapi di sini kita bersifat sebagai manajer. Nah, sejauh ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, sejauh ini Bapak Ibu berada di posisi bagian mana? Pemantaukah, penghukum, teman, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Ya, silahkan Bu. Kemudian pemberita bersalah. Itu yang kita lakukan di sini. Nah, kalau sekarang saya mulai menyadari bahwa selama ini kita melakukan posisi tersebut. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah sebagai manajer, yaitu kita harus memberitahu anak apa kesalahannya, kemudian bagaimana kita memperbaiki, memberikan kepada anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya dan apa alasannya anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita harus tahu latar belakangnya dia melakukan kesalahan. Jangan saja langsung mau menghukum dan tidak mau tahu apa alasannya dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian terkadang juga kita tidak peduli. Misalnya setiap hari Senin, anak-anak kita di sini masih banyak yang tidak mematuhi aturan sekolah, yaitu berpakaian yang rapi dan bersih. Ya, berpakaian yang rapi. Kita biasanya langsung menghukum. Kenapa tidak pakai topi? Jangan lupa Bu. Kita langsung saja mengatakan hari Senin harus berpakaian pakai topi.
Ini mungkin saat pemberian hadiah, saya kira ini menurut saya tidak apa-apa kita memberikan hadiah kepada anak, karena selain sebagai motivasi juga, kita sebelum memberikan hadiah kita memberikan pemahaman kepada anak tersebut kalau ini hadiah yang ibu berikan sebenarnya supaya bukan cuma karena supaya kamu lebih rajin belajar, bukan, karena sebagai bentuk penghargaan sebenarnya salah, tapi dengan cara seperti itu bisa juga anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Di samping kita sebelumnya memberikan pemahaman kepada anak tersebut tentang pemberian hadiah tersebut. Saya kira seperti itu, Bu. Dan selanjutnya yaitu manajer. Di sini saya rasa untuk menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer perlahan-lahan akan mungkin bisa kita terapkan, karena sesuai dengan materi yang saya dapatkan di modul 1 mulai 1.1, 1.2, 1.3 dan terakhir 1.4. Posisi yang paling bagus memang kita terapkan di sekolah adalah posisi sebagai manajer. Karena di sini anak mereka betul-betul meyakini dan memperbaiki kesalahannya memang dari dalam, bukan adanya karena faktor dari luar. Tergantung bagaimana cara kita menyiasati kepada anak, bagaimana caranya sehingga anak tersebut bisa memahami dan tahu pasti dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dan itu muncul memang dari keyakinan dari dalam diri siswa tersebut, adanya keyakinan dalam diri anak. Begitu mungkin, Bu, jawaban singkat dari saya. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak benar melakukannya. Nah, ini kasus seperti apa ini? Ada di sini contoh kasus. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini contoh kasus yang ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Contoh kasus seperti di atas termasuk dalam posisi kontrol sebagai pemantaukah, teman, pembuat rasa bersalah, manajer, atau pembuat rasa bersalah. Pada contoh kasus di atas, saat kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, pembuat rasa bersalah. Iya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, cocok. Di sini termasuk pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini masuk dalam posisi kontrol manajer. Lihat selanjutnya. Ayolah demi Bapak Ibu ya. Nah, di sini pada posisi teman. Nah, ini lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini masuk dalam posisi kontrol hukuman. Iya. Nah, akhirnya muncullah seperti yang pernah tadi saya sampaikan, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini tadi pemaparannya itu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Karena kalau keyakinan anak betul melakukan karena sesuai dengan apa yang diyakininya, bukan karena mengikut pada peraturan saja. Seperti contoh kecil, saat kita mengendarai motor, kita memakai helm. Kita memakai helm karena apa? Karena mengikuti peraturan, bukan karena keyakinan kalau hal tersebut adalah baik kalau
nilai apa yang harus disepakati bersama. Kemudian kita membuat gambaran ideal. Anak-anak kita bersama berdiskusi, membuat gambaran ideal yang harus kita terapkan di dalam kelas. Nah, setelah itu mereka ingin menjadi seperti apa? Apakah mereka akan melaksanakan keyakinan yang telah mereka buat? Dan kita memberikan memang pemahaman kalau apa yang telah kita buat itu mereka harus yakini karena sesuai dengan apa yang mereka sepakati bersama. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan materi yang sempat saya sampaikan mengenai apa yang telah kami pelajari mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 dan akhirnya muncullah aksi nyata yang kami bikin pada pagi hari ini bersama rekan saya Bapak Ali Ahmad Sunandar, dan saya rasa demikianlah pemaparan materi pada pagi hari ini. Sekian dari kami CJP Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba PT SPF SDN 258 UI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki dulu emosinya, jangan sampai ketika kita berikan pernyataan yang spontan langsung jelek enggaknya. Jadi kita perbaiki dulu kondisi mentalnya semua gitu. Nah, semua orang pernah melakukan hal yang sama. Jadi kesalahan itu sebenarnya bukan semata-mata kesalahannya. Jadi kita perbaiki mentalnya. Kemudian kita kembalikan lagi omoknya, emosinya. Sudah itu barulah kita masuk pada validasi tindakan. Di validasi tindakan ini namanya validasi memperjelas apa yang sudah dia perbuat. Kalau sudah jelas apa yang dia sudah perbuat, maka diambillah yang langkah ketiga yang namanya menanyakan keyakinan. Kan sebelumnya sudah kita bikin keyakinan kelas. Ketika itu ditanyakan kembali, maka akan muncul perasaan dalam diri mereka bahwa perusahaannya masalah. Jadi segitiga substitusi ini adalah hal yang perlu kita terapkan sebenarnya di kelas apapun di lingkungan sekolah. Itu juga bisa kita terapkan di rumah sebenarnya. Jadi semua semua lingkungan ini bisa kita lakukan. Jadi terima kasih atas perhatian dan kesempatan dari Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi bahan motivasi bagi kami untuk membuat ada yang mau ditanyakan selain Silakan sedikit tambahan. Terima kasih atas kesempatan disampaikan dan diberikan. Ini saya tanyakan di sini. Selama ini kan kita tidak sebenarnya mungkin mendekati keyakinan kelas. Setiap kelas ini sudah ada peraturan kelasnya. Tapi yang kita sampaikan adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, untuk menerapkan peraturan tersebut, peraturan kelas selama ini pasti ada konsekuensinya. Kalau kita melanggar, nah, kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas, dan kita kasih konsekuensi, itu pasti melanggar. Ya. Jadi yang harus kita terapkan adalah restitusi. Nah, menurut saya, bagaimana kita menerapkan restitusi menyangkut keyakinan kelas jika ada yang melanggar? Bagaimana seharusnya itu terapkan restitusinya? Penerapannya. contoh begini. Misalnya loh, itu kan keyakinan kelas dibentuk berdasarkan kesepakatan kan? Jadi ketika kita memberikan misalnya secara kertas pada teman-teman pada anak-anak, silakan menuliskan keinginan kamu kelas, misalnya kelas idealmu akan seperti apa kelas ideal kalian. Nah, biasanya kan dia akan mengatakan bahwa saya ingin membuat gambar-gambar begini, saya ingin jadi kelas supaya cantik kelihatan begitu. Kalau saya tidak mungkin, saya tidak mau kalau saya kotor misalnya. Berarti bahasa positifnya bahwa jaga kebersihan. Nah, ketika kita ada keyakinan kelas kan maksud tadi yang dilanggar, bagaimana direstitusi? Misalnya begini, ada seorang anak yang suka buang sampah bersama. Kita panggil, tapi tidak di depan teman-temannya. Apa tujuannya? Kita stabilkan dulu identitasnya ini. Jangan sampai ketika kita restitusi di depan anak-anak yang lain,
akan muncul perasaan jengkel karena diteriaki oleh teman-temannya lain. Itu kan kita tidak menstabilkan identitasnya, kita tidak menstabilkan emosinya dulu. Nah, ketika kita berhadapan, saling berhadapan face to face di tempat yang berbeda, maksudnya tidak ada teman-teman yang lain, karena ini kan murni kesalahannya. Jadi kita berdua, kita tanyakan dulu. Pasti yang pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan, yang kita sampaikan ya seperti ini tadi, menstabilkan identitas ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah manusiawi. Kita stabilkan dulu identitasnya bahwa kita semua manusia tercipta dengan berbagai kesalahan. Dan kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita berikan pernyataan seperti itu pada anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka terlahirlah kesalahan-kesalahan yang kita sadari sendiri bahwa itu salah. Kemudian kita kembalikan lagi ke masalah misalnya, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Itu adalah semua pernyataan-pernyataan yang bisa membangun pada diri anak itu sendiri. Kemudian yang berikutnya kita validasi tindakan yang salah, maksudnya divalidasi, kita perjelas. Tetapi yang tahu ini posisinya cuma kita dengan anak. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya pernah melakukan kegiatan diskusi seperti itu di kelas 6. Alasannya sebenarnya terkesan biasa-biasa saja, tetapi itu memang benar, kan seperti itu. Alasannya meja saya sudah penuh, Pak. Penuh dengan sampai di kemudian. Sehingga dia mau berinisiatif untuk memasukkan buku ini, tetapi dia keluarkan dulu untuk sampahnya, tetapi dia tidak simpan di tempat sampah, dia simpan di bawah ini. Itu salah satu alasannya bahwasanya sudah penuh. Padahal dia tahu karena sebentar ketika saya tanyakan keyakinannya. Nah, ini kan yang tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi. Setelah kita punya keyakinan kelas, apa itu? Tidak boleh membuang sampah di kelas. Kita kembalikan lagi. Tahukah kamu apa yang kau lakukan itu adalah sebuah kesalahan? Dia bisa langsung berubah. Ya Pak, saya tidak akan mengulangi hal yang seperti itu lagi. Itu adalah contoh penerapan restitusi ketika ada yang melanggar yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk bukan karena faktor eksternal, bukan karena tekanan, bukan kita yang kasih itu, bukan kita yang mengatakan bahwa tulis ini jadikan keyakinan kelas, tetapi keyakinan kelas itu mereka sendiri yang buat. Jadi ketika ada sesuatu yang dilanggar, kita restitusi kembali, tapi kita tidak langsung menjustice ini yang kamu lakukan itu salah. Tidak apa-apa kita ingatkan sampah. Nah, biasa kalau kita sudah katakan begitu, langsung sadar. Nah, seperti itu. Jadi itu juga berlaku untuk kasus-kasus lain. Jadi kita validasi dulu mentalnya, kita perbaiki dulu moodnya, emosinya. Sudah itu validasi tindakannya, apakah salah atau benar. Sudah itu kita tanyakan keyakinannya yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi penting untuk kita di kelas itu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu tidak mesti harus ditulis, tetapi keyakinan kelas itu dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Misalnya kita sudah tahu bahwa kita sudah sepakat bahwa kelas ini harus bersih, berarti ada sampah ya pungut. Kita tidak perlu lagi membuat karena kalau kita buat dalam bentuk tulisan itu terkesan seperti sebuah peraturan. Makanya tadi waktu ditulis, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas terkesan akan ada konsekuensi atau hukuman yang akan timbul ketika ada keyakinan yang atau peraturan yang dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas tanpa ditulis,
dalam berbicara materi dengan guru, ya sebenarnya ini setiap orang itu tujuannya semua bagus. Yang terakhir ini tujuannya bagus, cuma saya lihat sama anak tujuannya ini diharapkan kepada anak-anak, tapi anak tidak pernah saya lihat anak-anak seakan-akan memerlukan. Karena kenapa? Adanya undang-undang perlindungan anak. Dan bukan artinya menyalahkan kurikulum. Yang paling utama ini menurut saya ini karena ini perlindungan anak. Semakin perubahan ada kurikulum, anak-anak saya lihat moralnya ya boleh dikata ya perubahan. Ya tapi tujuannya itu bagus. Cuma karena anak-anak saya ini, karena apalagi saya dengar sekarang tidak boleh ada hukuman, tidak boleh interaksi dengan ancaman. Misalnya kita sebagai guru harus jadi manajer. Ya manajer ini saya rasa ini harap manajer ini hanya di perusahaan. Kalau di perusahaan itu ada manajernya. Karena kenapa? Itu pegawai manajernya itu manajernya saat itu melihat ini tidak kerja, tadi itu orang pekerja. Kalau ini sekarang anak-anak di sekolah, kita selaku manajer, anak-anak itu tadi dia bilang. Ya, tapi sebenarnya semua bagus, manajer bagus, yang saya waktu itu sebagai murid, sebagai sama dengan teman-teman yang manajer itu saya yang tidak sesuai dengan saya. Tapi yang keempat itu kalau murid saya itu, karena kenapa bisa diterapkan semua? Karena kata ini anak-anak, kemauannya pada anak-anak nanti literasi, artinya seakan-akan literasi kan bukan dengan kekerasan secara kasar, tapi secara ada juga yang tumbuh-tumbuh baru berubah, ada yang literasi. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak, yang ini ada 5 cara dulu Pak. Cuma satu yang saya itu kalau murid dia ada ini sebagai imam. Kalau ini yang Pak, kalau menurut saya yang ini yang sudah ini digunakan. Iya. Kalau hanya manajer selaku manajer saya tidak mau. Tapi bagus. Tapi mungkin ini diterapkan kalau murid-murid SMP barangkali. Kalau SD saya rasa ini. SD terutama yang kelas 1 ya, yang kelas 1 itu kalau sebenarnya yang kalian kasih ini bisa segini ya, dan maksud saya itu biasanya di kata kasih itu ya, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas masukannya, sangat menginspirasi sekali. Jadi saya kembali dulu ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana menghadapi anak yang susah bicara ketika di mana kita mau direstitusikan gitu. Ya diam dan tidak mau bicara. Jadi saya kembali lagi ke materi awal, yaitu kebutuhan dasar manusia. Biasanya orang yang skeptis begitu, maksudnya yang tidak mau bicara ketika ada bicara, biasanya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi itu tadi yang saya tampilkan, yang ditampilkan itu misalnya pertanyaan-pertanyaannya apa, itu cuma beberapa pertanyaan yang bisa digunakan, tetapi tidak mutlak itu semua yang harus kita gunakan. Betul apa yang dikatakan bahwa kita bisa menggunakan bahasa tubuh atau gestur tubuh yang lebih bijak, ya, yang kita gunakan untuk mengundang feedback daripada anak itu sendiri ke kita bicara face to face. Itu yang betul. Dan ini seperti itu yang kita lakukan. Ya. Kita harus bisa membangun koneksi dulu, karena kita tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa lanjut ke validasi, lanjut menanyakan keyakinan kalau tidak ada dulu umpan balik yang bisa menyatukan ini dulu persepsi. Jadi apa yang kita sampaikan tadi semuanya sudah terjawab.
terjawab dengan sendirinya dengan pernyataan ibu bahwa penggunaan kata-kata yang manis mungkin atau gestur yang paling tepat, ya, itu yang sudah betul. Saya sudah dari awal juga sudah sampaikan bahwa anak terlahir tidak sama, terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, pasti memiliki perlakuan yang berbeda pula. Jadi kalau kita menghadapi yang seperti itu, ya tentu kita tahu harus seperti apa supaya anak ini bisa bicara. Kemudian ini terkait dengan posisi kontrol tadi. Jadi itu posisi manajer, Pak. Itu adalah posisi ideal. Tapi bukan berarti ini yang keempat sebelumnya ini, ya, kenapa ditampilkan kembali? Karena itu akan jadi bahan kembali, ya, supaya kita bisa berada pada posisi manajer. Saya tidak katakan bahwa penghukum itu salah, membuat rasa bersalah itu salah. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, tetapi seideal mungkin kita berada pada posisi manajer. Bagaimana cara kita bisa memanusiakan seorang manusia tanpa kita harus sentuh dengan psikisnya atau fisiknya atau psikisnya. Psikis itu kalau mentalnya kita tekan, ya. Fisik itu kalau kita sentuh, misalnya kita cium atau apa, itu fisik. Ya. Jadi ini sebenarnya kelima-lima ini terserah Bapak mau berada di mana sebenarnya, ya, terserah. Tapi idealnya, kenapa saya katakan ideal? Karena di posisi manajer ini bisa merangkum semuanya. Tapi itu kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing, kan? Dan awalnya sudah disampaikan bahwa saya terima kasih atas masukan dan saran dari Kuatkan tekad, kuatkan hati. Waalaikumsalam. Waktu kalian belajar, saya lihat Nailan itu sengaja membuat sampah di bawah tempat duduknya. Apakah kamu menyadari itu? Ada apa sehingga harus buang sampah di bawah tempat duduk? sudah penuh. Sudah penuh. Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama? Apa? Apa tulisan? Ingat? Bagaimana ke depannya? Sudah ngomong lagi. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dari Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak mengharapkan saya mencari solusi dari permasalahan saya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.